Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas prospek IHSG dan juga menganalisa saham-saham Big Banks. Ada BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Investor asing terpantau makin getol keluar dari IHSG dan hari ini pun ketika IHSG-nya ambruk 2% lebih, investor asing mencatatkan net sell yang sangat besar guys ya, senilai 3,1 triliun rupiah. Sedangkan bursa saham Cina hari ini melesat 10% di saat IHSG justru ambles 2% lebih guys ya. Untuk penyebabnya sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya di video sebelumnya terkait dengan PBOC atau People Bank of China yang memberikan stimulus ekonomi terhadap perekonomian Cina dan juga memberikan likuiditas yang sangat besar guys ya, ribuan triliun rupiah terhadap pasar saham di Cina seperti itu. Sehingga kita melihat guys ya bahwa IHSG ini malah terkena outflow, sedangkan yang terkena inflow itu adalah pasar modal di Cina. Jadi hari ini IHSG melanjutkan penurunannya, anjlok 2,2% di level 7.527 guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan, memang ada beberapa event yang cukup penting yang sebelumnya itu juga sempat ya guys ya membuat IHSG ini juga anjlok, yaitu terjadinya sell in May. Di mana sell in May ini ya kita melihat juga kecenderungan investor asing itu melakukan net sell di IHSG, dan teman-teman juga mungkin ingat guys ya apa yang terjadi di sell in May kemarin. Ketika sering terjadinya outflow ya dari IHSG, maka ada potensi market menjadi bearish ya, ataupun akan banyak sekali saham-saham big bank, saham-saham big capital yang juga bisa ikut anjlok seperti itu. Jadi outflow yang terjadi di saham-saham big capital atau big caps ya guys ya akan menyebabkan IHSG juga ikut anjlok. Dan ini sempat terjadi di sell in May. Apa yang kita lihat sekarang ya, baik itu di YouTube, di media gitu guys ya, terkait dengan money flow ya, adanya outflow dari investor asing setelah tadinya IHSG ini sempat all time high ya guys ya di level 7.900-an ya, tidak mencapai 8.000 ternyata, dan kita melihat malah ada outflow akibat adanya stimulus dari Cina ya guys ya terkait dengan bursa saham Cina itu sendiri, maka IHSG malah terkena outflow yang cukup besar sehingga ada potensi di bulan Oktober ini IHSG malah akan bearish ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu dan harus paham guys ya bahwa setiap kenaikan ataupun penurunan IHSG itu diakibatkan oleh naik turunnya saham-saham big caps, dan naik turunnya saham-saham big caps itu juga dikendalikan oleh dana yang besar ya guys ya, baik itu inflow atau dana yang masuk atau terjadi outflow atau dana keluar. Ketika terjadi inflow besar, maka ada potensi saham-saham big caps ini naik sehingga IHSG juga naik. Tapi sebaliknya, jika terjadi outflow yang besar atau penjualan besar-besaran ya terhadap saham-saham big caps kita, ya termasuk juga big banks, maka IHSG juga akan ikut turun dan juga bearish seperti itu. Dan ini yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya sudah pernah kita hadapi di sell in May kemarin guys ya. Jadi strateginya tetap sama, kita akan berpatokan terhadap money flow dan juga siklus yang akan terjadi di IHSG seperti itu. Jadi investasi itu simple ya guys ya, ketika kita tahu kemana arahnya, maka kita juga tidak akan ragu-ragu menerapkan suatu sistem atau suatu strategi ya guys ya untuk memanage investasi kita. Dan itu pun ya tentunya tujuannya adalah untuk bisa semakin membuat investasi kita itu menjadi semakin untung. Nah, kalau misal kita perhatikan ya untuk saham-saham big caps yang ada di Indonesia ya, atau di IHSG hari ini rata-rata mengalami koreksi ya guys ya, dan nanti kita pun akan menganalisa saham-saham big banks ya, apa yang akan terjadi di saham big banks dan bagaimana potensinya. Hari ini untuk saham-saham big banks rata-rata terkoreksi ya, seperti BBCA, saham big banks yang cukup besar guys ya. Hari ini koreksinya 3% lebih. Lalu ada BBRI hari ini koreksi ya 2,9%, dan Bank Mandiri hari ini koreksi 1,7%, lalu ada BBNI terkoreksi 1,8%. Lalu saham big caps lainnya juga hari ini rata-rata terkoreksi. Di sektor energi ada Bayan, DSSA, dan juga Adro yang hari ini rata-rata terkoreksi guys ya, dan Bayan ini cukup besar, koreksinya 5,3%. Lalu ada Aman Mineral yang hari ini juga melanjutkan penurunan. Lalu kita melihat juga guys ya ada BRPT dan juga Cuan yang hari ini juga ikut terkoreksi. Lalu ada saham Tepia dan Brand ya guys ya, salah satu saham big caps yang ada di IHSG juga hari ini koreksi ya.
sekitar 4, bahkan Brand itu sampai 8%. Lalu saham PANI koreksi 3%, ICBP koreksi 2,5%, Telkom terkoreksi 1,9%, AMRT 1,2%, dan Astra International hari ini terkoreksi 0,98%. Nah, di sini kita akan perlihatkan dulu ke teman-teman saham apa saja yang menjadi pemberat IHSG dan terkena net sell asing yang paling besar, guys ya. Yang pertama yang net sell-nya paling besar ternyata adalah saham BBRI, yang mana hari ini investor asing membuang saham BBRI atau melakukan net sell sebesar 1,2 triliun rupiah. Sedangkan di BBCA, ya meskipun hari ini BBCA turunnya lebih dalam ya, 3%-an, ternyata net sell-nya hanya 645 miliar, lalu Bank Mandiri hari ini net sell 338 miliar. Sedangkan saham Adro hari ini juga net sell ya 153 miliar, dan PTBA ya juga net sell 53 miliar. Lalu ada Brand yang tadi kita sempat spill ya guys ya ke teman-teman, di mana Brand juga ternyata hari ini dengan minus 8% itu dia terjadi net sell 45,9%. Nah, teman-teman sudah tahu guys ya, saham apa saja yang menjadi pemberat IHSG pada hari ini adalah saham-saham big caps dan saham big banks yang ada di IHSG. Jika kita memperhatikan guys ya, besok itu bursa saham Cina akan libur ya guys ya. Kalau misalkan kita lihat di jadwalnya, besok itu akan libur ya, tanggal 1 Oktober 2024, tepatnya di hari Selasa. Bursa Efek Shanghai ditutup pada hari Selasa 1 Oktober 2024. Dan jika kita lihat juga dari kalendernya, di mana libur bursa saham Cina ini akan beberapa hari ya guys ya. Akan menjadi beberapa hari, yaitu sejak tanggal 1 ya. Lalu Sabtu Minggu juga ternyata masih ini ya, masih libur, dan kemungkinan akan sampai di hari Senin ya guys ya, di 7 Oktober 2024. Jadi pertanyaannya, apakah ada potensi IHSG naik dan saham-saham big caps lainnya juga akan naik, sehingga kita ada kesempatan ya untuk take profit dulu nih ya, sebelum nanti terjadi outflow lagi seperti itu. Nah, akan kita bahas pada video ini juga guys ya. Selanjutnya bursa saham Cina atau SSA ya guys ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa memperhatikan bahwa setiap open market rata-rata bursa saham Cina itu akan terjadi open gap up ya guys ya. Ini ngeri sebenarnya ya, dimana setiap open market langsung naik gitu kan. Saham-sahamnya pun ya naiknya nggak nanggung-nanggung gitu guys ya. Jika teman-teman perhatikan, saham-saham di Indonesia saja ya, saham-saham yang ibaratnya bagus atau terkena inflow yang besar gitu guys ya, atau mungkin ya tiba-tiba ada sentimen positif, biasanya IHSG itu tidak sampai open gap up ya, jarang sekali IHSG open gap up. Tapi untuk SSE China ternyata ya, kita melihat guys ya, setelah adanya stimulus dari PBOC, ternyata SSE China ini bisa open gap up setiap kali open market ya, jadi langsung naik gitu guys ya, meninggalkan gap ya untuk open gap up-nya China. Dan kalau misalnya kita perhatikan pun ya, setelah adanya pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat, lalu pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia di Indonesia, dan tidak ada pemangkasan suku bunga yang terlalu besar di Cina gitu guys, sehingga pemerintah Cina ataupun mungkin ya presiden China ini melihat bahwa Cina ini harus diberikan stimulus ya, kalau tidak pasti akan ketinggalan gitu ya, bursa sahamnya juga pasti akan turun, karena kita melihat ya di Cina itu masih terdapat housing crash gitu ya, atau crash terkait dengan perumahan yang ada di sana seperti itu. Nah, jadi apakah ini adalah sentimen jangka pendek atau sentimen jangka panjang? Apakah akan berhasil kembali ya guys ya membangkitkan ekonomi Cina atau tidak? Sejauh ini kita melihat ya dari bursa sahamnya, di mana bursa saham di Cina itu rata-rata mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini untuk saham-saham big caps ya guys ya, bukan saham yang mid caps, bukan saham yang kecil-kecil ya. Ini adalah saham-saham yang besar seperti CATL, BYD, Midea. Ini adalah saham-saham big caps yang ada di Shenzhen Composite Index ya guys ya, dimana kenaikannya itu bisa mencapai 10% lebih. Ada yang 8%, ada yang 10%, 11%, bahkan ada yang mencapai 18%-an. Atau bahkan ya 19%, ini di sektor teknologi and services ya guys ya. Teman-teman bisa melihat dan teman-teman juga ibaratnya bisa merasakan lah ya, bagaimana ketika bursa saham di Cina itu rata-rata naik ya, saham-saham big caps-nya naik belasan persen, tapi saham-saham di IHSG di Indonesia itu rata-rata malah terkoreksi ya guys ya. Jadi hal ini merupakan sebuah hal yang sebenarnya tidak kita duga sebelumnya. Jadi tiba-tiba kita mendapat berita ya bahwa Cina akan mengeluarkan stimulus untuk likuiditas pasar modal. Saya kira itu stimulusnya hanya untuk ekonomi saja, hanya untuk
bisa membangkitkan kembali ekonomi Cina dari housing crash. Tapi ternyata ada bagian ya guys ya, beberapa ribu triliun itu untuk likuiditas pasar modal, dan inilah yang menyebabkan IHSG akan crash di bulan Oktober. Ya mungkin bukan crash lah ya, kita sebut sebagai koreksi aja ya, biar lebih apa ya, biar lebih tidak terlalu ekstrim lah ya, karena kita pun melihat bahwa akan terjadi koreksi yang wajar ya, bukan crash yang seperti COVID gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman sudah tahu alasannya kenapa IHSG turun. Jadi kita tinggal mencari strategi yang bagus gitu ya untuk investasi yang sedang kita jalankan. Untuk pembahasan fundamental ya dari saham-saham perbankan, ya mungkin teman-teman bisa baca-baca kembali ya terkait dengan monthly report ya guys ya dari tiap saham perbankan ini. Untuk BBRI di bulan Agustus itu monthly reportnya bagus ya guys ya, secara year on year itu naik ya guys ya, dan secara month on month juga mengalami kenaikan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan fundamental saham BBRI. Malah untuk saham-saham big bank saya masih cukup yakin bahwa di kuartal 3 itu laba bersihnya rata-rata akan mengalami kenaikan. Meskipun tipis ya guys ya. Meskipun tipis, tapi saya cukup optimis nih bahwa kuartal 3 masih akan terdapat kenaikan laba bersih, dan semoga saja itu terjadi guys. Sehingga nanti setelah Oktober atau after Oktober, di mana Oktober mungkin ya akan menggantikan koreksi di bulan September, yang biasanya IHSG turun di bulan September, ini akan geser ya ke bulan Oktober, dan kita berharap ketika itu terjadi nanti kuartal 3 akan bisa menaikkan kembali saham-saham big caps ya guys, atau big banks yang ada di IHSG. Dan sebelum window dressing, kita pun targetnya juga saham-saham big banks ini bisa kembali uptrend seperti itu. Karena di awal tahun biasanya BBRI akan kembali bagi dividen. Nah, di sini kita melihat ya ada base ya atau support, di mana supportnya juga sudah tertembus, support MA50 juga sudah tertembus ya. Jadi kira-kira di mana nih ya untuk support selanjutnya saham BBRI? Jika BBRI ini kembali turun ya guys ya, maka kita bisa tunggu di sekitar 4.500-an. Ya 4.530 lah ya. Nah, di area sini. Teman-teman nanti bisa tunggu di area sini di 4530-an atau sampai di 4600-an ya guys ya. Ketika nanti BBRI-nya melanjutkan penurunan, ya maka teman-teman bisa beli kembali ya dengan cash yang teman-teman miliki setelah melakukan profit taking kemarin. Karena saya yakin banyak sekali investor yang ketika dia beli di bawah ya guys ya, pasti mereka akan melakukan profit taking ketika harga sahamnya sudah mulai naik tinggi atau ya sudah patah tren. Ini ketika patah tren pasti banyak investor yang take profit seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah melakukan take profit, ya mungkin take profit sebagian atau take profit semua, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari entry point yang bagus ya guys ya, untuk kita hold sampai musim dividen nanti. Jadi untuk target pertama kita akan tunggu di 4530 sampai di 4550 guys ya. Jika ada sideways di level tersebut dan terjadi inflow kembali, maka kita tidak perlu menunggu BBRI di harga 4 ribuan seperti itu. Ya kemarin kan sempat ya ke 4100-an gitu guys ya. Nah, tapi jika BBRI ini malah tembus lagi di bawah 4.500 dengan outflow yang besar, maka lebih baik kita cicil beli di 4.500, lalu nanti kita mulai cicil beli ya dari 4.500 ini sampai di 4.100-an. Semakin turun, semakin beli gitu guys ya. Jadi strateginya seperti itu, simpel sebenarnya. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah uang kita itu ready untuk membeli kembali saham BBRI di harga bawah? Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman siap ya untuk menyisakan uang ya di RDN teman-teman untuk membeli BBRI di harga yang lebih rendah lagi, atau teman-teman mungkin sudah terlanjur all in dan sudah terlanjur nyangkut ya di harga yang mungkin bisa kita katakan di harga tengah gitu guys ya, karena kan ini belum naik tinggi sebenarnya. Ya mungkin di sekitar ya 5.100 sampai 5.500-an ya mungkin. Ada teman-teman yang juga masih nyangkut ya di saham BBRI di harga yang lebih tinggi, itu saya rasa masih banyak. Tapi karena bursa saham Cina itu ada potensi untuk libur ya guys ya besok, ya maka ada peluang besok saham-saham big banks ini bisa naik dulu gitu guys ya. Kemungkinan akan ada lower high guys ya, ada lower high. Tapi ya kembali lagi kita masih cukup was-was ya guys ya untuk bisa masuk ya lebih banyak lagi di saham-saham big banks ini ya, karena kita melihat memang saham-saham big banks ini masih punya peluang ya untuk bisa
turun kembali, seperti itu. Jadi lebih baik kita wait and see dulu guys ya untuk, saham-saham perbankan, kecuali besok mungkin ada potensi kenaikan ya menjadi area lower high, teman-teman yang belum take profit ya mungkin mau take profit di area yang lebih tinggi itu juga bisa sebenarnya guys ya. Nah pasti setiap turun itu akan ada, area lower high dan juga lower low, seperti itu. Dan teman-teman memanfaatkan potensi area lower high ini untuk bisa take profit ya guys ya. Ini lower high ya, high yang lebih rendah, ini lower low, low yang lebih rendah dan kembali lagi pasti akan menjadi area lower high ya guys ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa memanfaatkan ya untuk profit taking di sekitar 5.100 sampai 5.200-an ya jika besok BBRI bisa kembali naik lagi seperti itu. Tapi yang kita harapkan sebenarnya ya BBRI bisa naik kembali. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Tapi jika di bulan Oktober pun IHSG turun, BBRI turun, maka kita juga sudah punya planning yang bagus ya guys ya untuk kita bisa akumulasi BBRI di harga yang lebih rendah lagi. Selanjutnya untuk saham BBNI hari ini terkoreksi 1,83%. Untuk BBNI sendiri kita melihat yang memang masih ada akumulasi guys ya sampai hari ini meskipun koreksi tapi masih ada inflow 10,6 miliar di BBNI ya. Jadi berbeda ya dengan 3 big banks lain yang mana 3 big banks lain itu terkena outflow tapi BBNI masih diakumulasi alias masih terkena inflow yang positif seperti itu. Dan secara fundamental juga tidak bisa kita ragukan lagi ya bahwa saham-saham big banks ini sangat bagus untuk invest jangka panjang maupun untuk dividend investing. Tapi untuk strateginya juga sama ya guys ya, untuk saham BBRI, BBNI juga sama. Kita tinggal mencari saja ya area support terdekatnya, yaitu ada di sekitar 5.100 ya guys ya, 5120 sampai dengan di level 5.000-an ya guys ya. Nah, di area sini ini menjadi support terdekat ya guys ya untuk saham BBNI. Ini menjadi level support terdekat untuk BBNI, tapi sampai saat ini pun BBNI memang masih bertahan guys ya di support MA50-nya dan belum breakdown di bawah support MA150 di 5.200-an. Jadi untuk saham BBNI jika ya misalkan besok akan terkena akumulasi kembali ya, maka kita berharap BBNI ini masih bisa lanjut naik lagi gitu guys ya. Ini harapan kita sebenarnya ya. Tapi ya semisal BBNI juga besok ya akan menjadi area lower high ya, maka kita lebih baik take profit dulu ya, lalu ya kita yang sudah beli di harga bawah maksudnya kalau misal masih nyangkut ya teman-teman mau hold mau averaging down juga nggak masalah. Jika misalkan tidak mau cut loss pun ya tidak masalah. Ini harapan kita ya dia bisa naik lagi untuk BBNI, tapi misalkan pun ya itu tidak terjadi ya guys ya, dan seperti yang tadi sudah kita bahas, di mana ada potensi menjadi area lower high, nah maka kita bisa take profit ya di area 5.590 sampai 5.600-an seperti itu. Untuk kita bisa akumulasi kembali saham-saham big banks di harga yang lebih murah lagi. Nah, jadi untuk saham-saham big banks ya seperti BRI dan juga BNI memang kenaikannya belum setinggi BCA dan juga BMRI ya guys ya, yang menjadikan kita sebenarnya masih mengincar ya saham-saham big banks yang sudah naik lebih tinggi, yaitu adalah Bank Mandiri yang secara fundamental juga masih sangat bagus guys ya, dan ada saham BBCA tentunya. BBCA hari ini penurunannya sih cukup dalam ya, tapi memang ketika closing saya melihat penurunannya ini cukup anjlok ya, anjloknya itu memang di pas open market dan pas closing market seperti itu. Jadi gimana nih untuk Bank Mandiri ya, Bank Mandiri kita tunggu di sekitar support di MA150 ya di 6.700. Selanjutnya jika tembus di bawah level tersebut ya maka akan menjadi posisi koreksi yang lebih dalam lagi. Ya kita bisa tunggu di sekitar 6.400-an. 6.450 lah guys ya. Nah, di sini guys untuk next support ya jika dia breakdown ya guys ya. Selanjutnya adalah saham BBCA. Ini juga sebenarnya kita incar ya guys ya. Kalau misalkan memang di Oktober akan menjadi tren yang cukup bearish ya atau penurunan untuk saham-saham big banks, maka kita bisa beli saham-saham big banks ini di harga yang lebih rendah. Untuk BBCA hari ini berhasil breakdown di bawah support MA50-nya di 10.350 dan hari ini closing di 10.325. Jadi untuk BBCA kita akan melihat apakah ada potensi untuk bisa mendekati support selanjutnya di 9.940-an.
sampai di 10 ribuan guys ya, untuk naik support saham BBCA. Nah, tapi ini tidak bisa kita pungkiri ya guys ya. Kita tidak bisa berkilah lagi, mau apapun itu alasannya, data yang tercermin dari IHSG itu sendiri adalah net sell, di mana Bank Indonesia mencatat 9,7 triliun modal asing kabur dari Indonesia di pekan ini ya guys ya. Jadi IHSG turun, saham-saham Big Bank turun, dan mungkin saham teman-teman juga turun, itu dikarenakan adanya net sell ya guys ya dari investor asing. Atau misalkan teman-teman belinya saham-saham yang tidak ada investor asingnya tapi juga ikut turun, ya berarti sahamnya juga terseret ya guys ya oleh penurunan dari IHSG itu sendiri. Nah, jadi strategi untuk jangka pendeknya, kalau misalkan besok ya guys ya, kita ke BBRI lah ya. Kalau misalkan besok ya akan menjadi area lower high ya guys ya. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk take profit dan nanti kita bisa beli lagi di harga yang lebih rendah. Tapi harapan kita sih BBRI bisa lanjut naik lagi guys ya, sehingga kita bisa take profit di harga yang lebih tinggi seperti itu. Menurut teman-teman, apa strategi yang sebaiknya kita lakukan ya, selain buy and hold, atau mungkin teman-teman yang masih nyangkut mau melakukan averaging down, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Untuk saya pribadi ya, saya akan menyisihkan sebagian dari cash saya untuk kembali menyerok saham-saham bagus di harga yang akan terdiskon ya guys ya. Ya, kita berharap sih akan terdiskon di sepanjang Oktober dan mungkin ya sampai di bulan November nanti. Dan kita berharap ketika window dressing, saham-saham big banks dan juga saham-saham bagus lainnya bisa rebound lagi seperti itu. Kalau misal teman-teman merasa bosan, ya mungkin bisa untuk trading jangka pendek ya dengan modal kecil, itu saya rasa sih bisa ya guys ya mengobati gatalnya tangan-tangan. Mungkin tangan teman-teman maksudnya. Mungkin teman-teman gatal ya pengen jual beli gitu kan ya. Teman-teman silahkan trading aja gitu ya, karena banyak juga nih saham-saham yang akan naik ketika IHSG turun seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video.